Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emir dan hari ini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia dan ASEAN. Yang pertama, dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang kedua, dapat mendeskripsikan pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Yang ketiga, dapat menganalisis perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. 4. Dapat mendeskripsikan pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Kelima, dapat menjelaskan tips pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Kebutuhan dan permintaan dapat tercipta berdasarkan ruang. Lokasi di mana seseorang berada dapat menciptakan kebutuhan dan permintaan yang berbeda. Wilayah di Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya alam. Keunggulan ini menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan. Pengertian pelaku ekonomi adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi dibagi menjadi produsen, distributor, dan konsumen. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian memiliki berbagai peran dalam perekonomian sebagai berikut, yaitu rumah keluarga atau konsumen (RTK), rumah tangga produsen (RTP), pemerintah, masyarakat luar negeri. Permintaan dan penawaran dengan penggunaan teknologi untuk perilaku ekonomi terdiri atas perbandingan harga secara cepat, informasi mengenai suatu produk, informasi produk lain, kemudahan pemesanan, dan pembayaran produk. Penggunaan teknologi dapat membantu pelaku ekonomi dalam hal penawaran, antara lain sebagai berikut. Kemudahan promosi. Penggunaan teknologi dapat membantu pelaku ekonomi dalam hal penawaran antara lain sebagai berikut. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia dan ASEAN. Pengaruh positif dan interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi antar negara ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Tenaga kerja profesional akan mudah bergerak antar negara ASEAN. 2. Investasi dari negara-negara anggota ASEAN dapat masuk dan diterima Indonesia. 3. Pangsa pasar bagi produk-produk Indonesia terbuka lebar di negara-negara ASEAN. Pengaruh negatif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi antar negara ASEAN antara lain sebagai berikut, yaitu kesempatan tenaga kerja asing untuk masuk dalam lapangan kerja Indonesia terbuka lebar. Terbukanya kemungkinan eksploitasi sumber daya alam se-Indonesia. Serbuan barang impor dari negara-negara ASEAN dan dapat mematikan berbagai perusahaan yang memproduksi produk Indonesia. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan budaya di Indonesia dan ASEAN. Pengaruh negatif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan sosial antar negara ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Penanaman modal dari negara-negara ASEAN berbagai daerah jangan sampai bertentangan dengan kehidupan sosial masyarakat daerah-daerah tersebut. 2. Dapat muncul sikap negatif, konsumerisme dan hedonisme.
menghadapi masuknya berbagai produk menarik dari negara-negara ASEAN. Pengaruh negatif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan budaya antar negara ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Kekayaan budaya antar negara ASEAN ditampilkan melalui berbagai kegiatan. Yang kedua, kekayaan budaya negara ASEAN diketahui warga negara-negara ASEAN dan di dunia. Perdagangan antar daerah ada beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Spesialisasi, biaya produksi yang rendah, pertukaran barang, saling kerjasama, mengejar laba, terarah pada konsumen, kepuasan maksimum transaksi sukarela. Perdagangan antar daerah di Indonesia terjadi karena ada perbedaan sumber daya dalam maupun sumber daya manusia di setiap wilayah. Pertukaran barang dan jasa antar penduduk negara yang berbeda disebut perdagangan antar negara atau internasional. Dalam aktivitas perdagangan antar negara dikenal istilah ekspor dan impor. Manfaat perdagangan antar negara diantaranya mendapatkan devisa, memperluas kesempatan kerja, menstabilisasikan harga, meningkatkan kualitas konsumsi, mempercepat alih teknologi. Perdagangan antar negara dapat terjadi karena perbedaan faktor antara lain sebagai berikut. Perbedaan sumber daya alam, selera, penghematan biaya produksi, perbedaan teknologi. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan dalam melakukan perdagangan antar negara sebagai berikut, yaitu tidak amannya suatu negara, kebijakan ekonomi oleh pemerintah, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia adalah Sriwijaya pada abad ke-5. Setelah kemerdekaan Indonesia, salah satu tonggak paling penting ekonomi maritim Indonesia terjadi pada tahun 1957. Saat itu dideklarasikan Deklarasi Wawasan Nusantara, Deklarasi Juanda. Indonesia memiliki wilayah geologis tertentu. Potensi ekonomi maritim Indonesia tersebut antara lain sebagai berikut, yakni perikanan, pariwisata, bahari, energi terbarukan laut, transportasi laut, minyak bumi dan gas lepas pantai, industri jasa maritim. Pengembangan agrikultur di Indonesia adalah pengelolaan tumbuhan dan ternak yang bermanfaat secara terorganisir oleh manusia. T.J. Imando. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pembangunan ekonomi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan. Badan Pusat Statistik atau BPS membagi pertanian atas subsektor tanaman, pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Pendapatan nasional, rasio Gini dan redistribusi pendapatan adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat dan dapat memiliki nilai berapapun berkisar antara 0 kemerataan sempurna sehingga 1 ketimpangan sempurna. Redistribusi adalah sistem pendistribusian kembali pendapatan dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Ada beberapa cara untuk mendistribusikan pendapatan nasional, yaitu pembayaran langsung serta
serta penyediaan barang dan jasa, pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha atau industri kecil, penerapan pajak, penghasilan progresif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.